Di era yang penuh dengan teknologi canggih, kita terus berlomba menciptakan masa depan. Namun, di balik layar kemajuan ini, ada sisi gelap yang jarang kita perhatikan. E-waste. Setiap tahun, jutaan ton limbah elektronik menumpuk di sudut-sudut bumi. Telepon genggam, komputer, hingga peralatan rumah tangga yang dulunya simbol inovasi, kini berubah menjadi ancaman bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Sebenarnya, apa yang terjadi pada perangkat yang kita buang? Bagaimana limbah ini merusak tanah, air, dan udara yang kita hirup? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan sebelum semuanya terlambat? Ini bukan hanya cerita tentang limbah elektronik. Ini adalah cerita tentang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di tengah zaman digital. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dan jenis-jenis dari sampah elektronik atau e-waste. Istilah sampah elektronik atau e-waste secara umum dapat kita definisikan sebagai barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya, dan tidak lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Sampah elektronik merupakan jenis sampah yang pertumbuhannya paling tinggi tiap tahunnya. Dalam setiap sampah elektronik terkandung material dan logam berharga, di samping juga mengandung bahaya dan beracun yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan jika sampah elektronik tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan EU Direktif 2002, sampah elektronik dibagi menjadi 10 jenis. Jenis nomor 1 hingga 4 merupakan alat rumah tangga berukuran besar hingga kecil, perangkat teknologi informasi dan alat telekomunikasi, serta radio, TV, dan sejenisnya. Pada peralatan rumah tangga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alat elektronik rumah tangga berukuran besar dengan contoh peralatan seperti lemari es, mesin cuci, kompor listrik, dan pengering pakaian, serta alat elektronik rumah tangga berukuran kecil, contohnya vacuum cleaner, pembersih karpet, setrika, toaster, mesin pembuat kopi. Selanjutnya adalah peralatan IT dan telekomunikasi. Contoh peralatannya adalah komputer, laptop, notebook, telepon, mesin fax, dan telepon genggam, serta alat elektronik pribadi berupa radio, televisi, video, kamera, dan video perekam. Yang ketiga ada peralatan listrik dengan contoh peralatannya seperti alat bor, gergaji listrik, solder listrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada instrumen kesehatan, yaitu instrumen yang digunakan untuk radioterapi, kardiologi, dialisis, pulmonary ventilator, obat-obatan nuklir, alat laboratorium untuk diagnosis in vitro. Lalu, setelah kita mengetahui definisi dan sumber-sumbernya, kita perlu mengetahui mengapa sampah elektronik ini berbahaya bagi lingkungan hidup manusia. Sebagian besar sampah elektronik dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena mengandung komponen atau bagian yang terbuat dari substansi berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, dan lainnya. Sampah bahan berbahaya dan beracun adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi yang jenis konsentrasi maupun jumlahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan. Sifat dan karakteristik sampah B3 sangat berbeda dengan sampah-sampah konvensional, terutama dalam hal sifat yang sering berubah-ubah. Karakteristik yang tidak stabil ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti suhu, tekanan atau gesekan,
Selain itu, pencampuran sampah B3 dengan bahan lain dapat menyebabkan aktivitas bahan B3 seperti ledakan dan sifat mudah terbakar. Logam berat, PVC, PCB, merkuri, arsenik, kadmium, bromin, dan lainnya dapat termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun ini. Selain itu, sampah elektronik memiliki dampak seperti pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Racun kimia. Sampah elektronik mengandung bahan kimia berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, dan arsenik. Jika tidak dibuang dengan benar, bahan-bahan ini dapat mencemari tanah, air tanah, dan ekosistem sekitarnya. Yang kedua, ada polusi udara. Pembakaran sampah elektronik di tempat terbuka dapat menghasilkan gas beracun seperti dioksin dan furan yang mencemari udara dan dapat menyebabkan masalah pernapasan serta kerusakan ozon. Lalu, dampak kesehatan yang pertama adalah paparan bahan berbahaya. Pekerja yang terlibat dalam proses daur ulang e-waste tanpa perlindungan yang memadai dapat terpapar bahan kimia berbahaya yang beresiko menyebabkan keracunan logam berat, kanker, kerusakan saraf, dan gangguan sistem reproduksi. Lalu ada kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan tanah akibat e-waste dapat berpengaruh pada kualitas air minum dan makanan yang kemudian mempengaruhi kesehatan masyarakat luas. Lalu, bagaimana situasi terkini sampah elektronik di Indonesia? Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa timbunan sampah elektronik di Indonesia mencapai 2 juta ton. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar sampah elektronik adalah berasal dari Pulau Jawa, yakni mencapai 56% dari keseluruhan jumlah di Indonesia. Dengan 22%-nya berasal dari Pulau Sumatera dan yang lainnya terbagi dari seluruh daerah di Indonesia. Dari total 2 juta ton sampah elektronik yang tercatat oleh KLHK di tahun 2021, nyatanya baru sekitar 17,4% yang berhasil dikelola dengan baik. Sisa lainnya masih tersimpan di rumah atau masuk ke tempat pembuangan sampah dan bercampur dengan jenis sampah lainnya. Jumlah timbunan sampah elektronik diperkirakan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi. Bahkan studi dari PhD Candidate for Recycling Electronic Waste memperkirakan bahwa timbunan sampah elektronik di Indonesia akan mencapai 3,2 ribu kiloton pada 2040. Berikut telah saya lampirkan data sampah elektronik di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan sangat signifikan dari tahun 1997 hingga proyeksi tahun 2039. Sampah elektronik total terus meningkat secara konsisten, dengan lonjakan besar terjadi setelah tahun 2010. Pada awal periode, jumlah total unit sampah elektronik masih kecil dan relatif stabil. Namun, mulai tahun 2020, jumlahnya tumbuh pesat hingga mendekati angka 300 juta unit pada tahun 2039. Jika dilihat berdasarkan kategori, ponsel menjadi penyumbang utama dalam peningkatan sampah elektronik. Sampah dari ponsel mulai meningkat tajam setelah 2010, mencerminkan tingginya penetrasi dan siklus pergantian perangkat ponsel pintar di masyarakat. Laptop juga memberikan kontribusi signifikan dengan jumlah yang terus bertambah sejak awal 2000-an, meskipun tidak secepat ponsel. Sementara itu, tablet mulai muncul sebagai sumber sampah elektronik setelah 2010, namun jumlahnya tetap relatif kecil dibandingkan ponsel dan laptop. Untuk komputer desktop, meskipun kontribusinya juga bertambah, pertumbuhannya lebih stabil dan cenderung melambat dibandingkan kategori lainnya. Seperti contoh kasus sampah elektronik yang ada di Indonesia. Pengolahan sampah elektronik secara informal telah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran udara di Indonesia. Banyak tempat daur ulang informal yang mengambil tembaga dan logam berharga dari sampah elektronik dengan cara membakar komponen-komponen tersebut. Proses pembakaran ini menghasilkan gas beracun seperti timbal dan dioksin yang sangat berbahaya bagi manusia jika terhirup.
Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Cinangka, Bogor menjadi contoh nyata dampak serius dari pengelolaan limbah secara ilegal. Dalam bisnis peleburan aki bekas, timbal diekstraksi melalui proses peleburan yang tidak terkendali. Sayangnya, proses ini menghasilkan limbah beracun yang mencemari tanah, air, dan udara di sekitar pabrik. Pencemaran tersebut membawa risiko kesehatan serius bagi penduduk setempat, terutama anak-anak yang sangat rentan terhadap paparan timbal. Hasil penelitian dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB menunjukkan bahwa kadar timbal dalam darah anak-anak di Desa Cinangka mencapai 35 mikrogram, jauh melebihi batas aman yang direkomendasikan oleh WHO sebesar 5 mikrogram. Tingginya kadar timbal ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan termasuk keterlambatan perkembangan mental dan fisik, penurunan kemampuan kognitif, serta risiko penyakit kronis seperti jantung dan ginjal. Selain dampaknya terhadap kesehatan manusia, pencemaran timbal juga merusak mata pencaharian warga desa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Timbal yang meresap ke dalam tanah tidak hanya mengurangi kualitas hasil panen, tetapi juga mengontaminasi tanaman, mengancam ketahanan pangan lokal. Situasi ini diperburuk oleh minimnya regulasi serta kurangnya penegakan hukum terhadap praktik peleburan ilegal yang masih berlangsung secara terbuka. Kasus di Desa Cinangka menyoroti urgensi untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat bisnis ilegal seperti peleburan aki bekas. Dibutuhkan langkah-langkah konkret seperti penerapan kebijakan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya limbah beracun seperti timbal. Dengan demikian, risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dapat diminimalkan, sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan pemerintah. Yang pertama, kebijakan dan regulasi pemerintah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik pada tanggal 8 Juni 2020 yang mengatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya, ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Yang kedua ada pengolahan dan program daur ulang. Pengurangan dapat dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah spesifik, pendaur ulang sampah spesifik, dan pemanfaatan kembali sampah spesifik. Sedangkan penanganan sampah spesifik dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Membuang sampah elektronik pada tempat yang telah disediakan pemerintah. Yang ketiga adalah edukasi ke masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mengelola limbah elektronik dengan benar. Pendidikan, kampanye, sosialisasi, dan aktivitas komunitas dapat membantu menyebarkan pengetahuan tentang bahaya limbah elektronik dan cara mengelolanya dengan benar. Selain itu, masyarakat harus diberitahu tentang lokasi pengumpulan resmi yang dapat mereka akses. Selanjutnya ada panduan pengelolaan limbah elektronik yang aman. Yang pertama, sampah elektronik seharusnya dikemas dengan aman agar tidak menimbulkan kebocoran dan tumpahan yang membahayakan. Yang kedua, sampah elektronik sebaiknya dihindarkan langsung dari sinar matahari maupun air hujan secara langsung. Yang ketiga, pelepasan atau pembuangan komponen sampah elektronik ke lingkungan baik dalam bentuk padat, cair maupun gas sebaiknya tidak dilakukan dan sebisa mungkin dihindari. Yang keempat, komponen limbah elektronik yang tidak dapat dikelola dan tidak bisa dipakai harus ditransfer ke lembaga khusus yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Lalu yang kelima, sampah elektronik harus dikelola secara terpisah dengan jenis sampah lainnya, agar tidak terjadi kontaminasi yang bisa menimbulkan dampak negatif.